Halo, selamat siang Bapak Ibu. Ya, pada bulan Oktober tahun 2021 nanti, sekolah kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang diberi nama AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Nah, ketika mendengar kata AKM, biasanya muncul dalam benak kita sebuah pertanyaan. Apa sih sebenarnya kaitan antara pelajaran yang biasa diajarkan guru di kelas itu dengan AKM? Karena kelihatannya ada perbedaan, ya. Kalau di dalam AKM biasanya ada banyak literasi membacanya, ada banyak menghitung angka-angkanya. Nah, terus apa kaitannya IPS misalnya ya, IPS atau prakarya atau seni budaya dengan AKM. Nah, pada kegiatan fokus group discussion yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada 17 Februari tahun 2021, pertanyaan-pertanyaan itu dibahas. Dan hari ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu hasil dari diskusi kita pada saat kegiatan itu. Semoga nanti hasil dari penjelasan ini bisa kita gunakan dalam menyiapkan siswa-siswi kita dalam menghadapi AKM dan bagaimana nantinya menerapkannya dalam pelajaran yang sedang kita ajarkan di kelas kita masing-masing. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu sedikit tentang apa sih sebenarnya AKM. Di dalam kata AKM, itu ada kata minimum. Artinya, kata minimum di sini, ini sebenarnya mengacu pada tidak semua konten kurikulum. Jadi dalam AKM, itu hanya minimum saja, standar minimum saja yang diukur. Ya, jadi sebenarnya lebih sederhana dibandingkan dengan konten pelajaran yang biasanya kita ajarkan di kelas, Bapak Ibu. Artinya konten kurikulum yang di kelas, ya, pelajaran kita masing-masing itu sebenarnya adalah standar maksimumnya yang harus dicapai oleh siswa. Sedangkan di dalam AKM ini hanya standar yang minimum saja. Yang kedua, di dalam AKM ini hanya mengukur keterampilan dasar literasi membaca dan numerasi. Di mana dalam literasi membaca itu adalah kemampuan bernalar tentang teks, sedangkan numerasi adalah bernalar tentang angka. Yang ketiga, kompetensi ini dibangun dari jenjang dasar sampai menengah. Artinya ini diujikan pada tahap SD, pendidikan SD, kemudian dilanjutkan SMP, dan nanti terakhir pada jenjang SMA. Nah, kita akan bahas juga apa isi dari kurikulum kita. Di dalam mata pelajaran kita mengenal istilah kompetensi dasar atau KD. Apa sih komponen dari KD itu? Tentunya setiap pelajaran ini punya komponen yang hampir sama, Bapak Ibu. Nah, ini contoh ada KD pengetahuan, yang depannya 3 nih. Di dalam KD pengetahuan ada 2 komponen, yang pertama adalah yang merah, kemudian yang kedua adalah yang tercetak hitam ini. Di dalam KD keterampilan juga sama, ada kata yang merah, yang dicetak merah, dan yang hitam ini. Nah, apa sebenarnya beda antara yang merah dengan yang hitam ini? Nah, tentunya kita semua sudah tahu bahwa yang merah ini adalah kompetensi. Ya, jadi kemampuan yang nantinya diharapkan bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pelajaran kita. Sedangkan yang hitam, ini adalah bagian konten atau materinya. Nah, ini adalah gambaran dari standar atau capaian maksimum, ya, yang diinginkan oleh pemerintah yang nantinya diharapkan bisa dimiliki oleh setiap siswa di Indonesia. Nah, di dalam proses AKM, ini adalah bedanya kalau tadi ini maksimumnya Bapak Ibu ya, sedangkan kalau di AKM ini adalah minimumnya.
Nah, di dalam kemampuan minimum ini, anak diminta bisa menemukan informasi, bisa menginterpretasi dan integrasi, kemudian bisa mengevaluasi dan refleksi. Itu di dalam AKM literasi. Di dalam numerasi ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, apa kaitan AKM ini dengan pelajaran di dalam kurikulum kita masing-masing? Nah, saya ambil contoh misalnya di dalam KD pengetahuan yang ada di dalam pelajaran IPS ini. Nah, di dalam bagian kompetensi di sini disebutkan harus punya kemampuan menganalisis. Nah, kita tahu bahwa kemampuan menganalisis ini adalah sebuah keterampilan yang tingkat tinggi, ya. Jadi yang C4 ya, menganalisis ini. Nah, tentunya ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas, kemampuan berpikir C4 ini harus melalui sebuah tahapan proses pembelajaran. Nah, di mana biasanya dalam pembelajaran itu siswa diminta untuk misalnya ya membaca sebuah artikel, kemudian diminta untuk mengerjakan sebuah soal dari artikel itu. Kita ambil contoh saja misalnya di dalam KD pengetahuan ini kita guru ya, andaikan saja ini seorang guru itu memberikan sebuah bacaan tentang interaksi sosial, karena di sini kontennya adalah menganalisis interaksi sosial ya, dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Nah, misalnya ini seorang guru memberikan sebuah bacaan ya, yang isinya ya artikel yang isinya adalah sebuah interaksi sosial. Nah, ketika guru memberikan sebuah bacaan, itu tentunya siswa akan membaca artikel itu, kemudian dia akan melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, secara tidak langsung sebenarnya siswa itu sudah mencari atau mengakses informasi dari artikel itu. Nah, di sini maka otomatis pengalaman menemukan informasi ini secara tidak langsung kita sudah memberikan kepada siswa. Jadi proses di dalam AKM ini terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti itu. Contoh misalnya tadi dari artikel tadi Bapak Ibu ya, kita memberikan artikel tentang interaksi sosial ya, seorang penduduk desa B misalnya ya, menolong penduduk desa A yang sedang tertimpa musibah. Nah, kemudian kita beri pertanyaan seperti ini misalnya. Adakah interaksi sosial dalam artikel yang telah Anda baca? Nah, pasti nanti siswa akan mencari di dalam pertanyaannya itu, ya. Dia akan mencari di dalam artikelnya itu. Nah, di situ sudah ada proses menemukan informasi. Yang kedua, misalnya, sebutkan contohnya. Nah, sebutkan contohnya ini adalah contoh interaksi sosial yang ada dalam artikel itu. Maka secara tidak langsung dia sudah mulai memahami fakta, prosedur ya. Kalau fakta berarti di situ ada interaksi apa saja. Nah, kalau prosedur dia juga pasti di situ melihat bagaimana penduduk desa B itu dalam menolong itu, apakah dia ada punya tujuan tertentu atau tidak, nanti dilihat di dalam artikelnya itu. Nah, sebenarnya jadi dari kegiatan itu maka kegiatan level 1 ini sudah kita berikan kepada anak-anak dalam proses belajar kita di kelas gitu. Bagaimana dengan interpretasi dan integrasi? Kalau ini kan tadi tersurat, ini lebih ke yang tersirat. Jadi mengambil kesimpulan yang tersirat. Kita lihat lagi misalnya kita beri pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi selanjutnya setelah penduduk desa A dan desa B saling membantu dalam kegiatan kerja bakti? Nah, misalnya di situ tidak tertulis secara langsung, ya, tetapi anak diminta untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, ini contohnya adalah pertanyaan yang sifatnya menginterpretasi. Nah, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung kita sudah menerapkan AKM itu dalam pembelajaran kita. Apalagi kalau tadi KD-nya sampai di
menganalisis ya, itu sudah tingkat tinggi. Itu pasti ada tahapan C1, C2, C3 dan itu di dalam AKM ini pasti ada salah satu yang sudah masuk di dalamnya. Contoh misalnya kalau kegiatan ini mengevaluasi dan refleksi apakah bisa dilakukan? Kita lihat misalnya contohnya di dalam pertanyaan ini. Selain menunjukkan sikap bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sebutkan ciri-ciri lain dari faktor interaksi simpati. Nah, misalnya anak-anak di dalam artikel itu hanya menunjukkan bahwa orang dari desa B itu membantu ya, dia bisa merasakan orang lain, kesedihan dari penduduk desa A yang tertimpa bencana. Dan apakah ada ciri-ciri lain? Nah, anak diminta untuk memikirkan ya apa yang dia ketahui selama ini tentang interaksi simpati ini. Nah, dari situ otomatis kegiatan ini mengevaluasi dan merefleksi ini sudah masuk dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi memang nanti Bapak Ibu harus menajamkan atau lebih mendetailkan capaian-capaian kompetensi yang diinginkan atau indikator ya yang diinginkan dalam proses pembelajaran kita. Sehingga nanti bisa selaras dengan kegiatan indikator proses kognitif yang ada dalam AKM ini. Nah, khusus untuk numerasi, mungkin ini lebih cocok kalau pelajarannya itu matematika, IPA, gitu ya. Karena di sini ada konsep alat matematika, kemudian konsep matematika. Nah, ini tentunya tidak semua pelajaran yang bisa menerapkan yang ini, kegiatan numerasi ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan semua guru itu menerapkan pengalaman AKM di dalam kelas, maka siswa itu lebih siap menghadapi tes AKM ini. Ya, bayangkan kalau misalnya yang menyiapkan hanya guru bahasa saja ya, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris untuk literasi ya. Kemudian untuk numerasi hanya IPA dan matematika. Pasti hasilnya tidak akan lebih baik jika semua guru ya ke-12 mata pelajaran itu menggeruduk semuanya mengajarkan pengalaman AKM ini di dalam pelajarannya masing-masing. Baik, seperti itu penjelasan saya Bapak Ibu, semoga bisa dilakukan. Selamat siang dan selamat mencoba.